iya loh, tau gitu dari kemarin pakai ginian. Jadi untuk teman-teman netizen yang belum kenal, ini Ari, halo, ini Andrew, halo. Ari ini dia dog trainer, terus udah gitu artis juga. Alah. Nah kalau Andrew-nya artis, anjingnya juga artis nih. Kalau pernah dengar bakal ada si Roy, nah ini anjingnya nih. Ya, anjingnya Bang Andrew yang jadi artis. Jadi gue mau nanya nih Ri, ini untuk yang pulling dulu tuh gimana tuh cara itu? Oh, supaya teman-teman di rumah bisa tahu lah. Jadi emang banyak juga sih pengalaman ya dari member-member yang dog lover, apalagi German Shepherd lover, apalagi yang cewek ownernya gitu kan. Pasti kebanyakan mereka kalah tenaga, terus bawa jalan anjingnya juga keseret gitu kan. Tuh. Paling ada kita equipment tools gitu kan yang biasanya kita pakai, yaitu pinch collar. Kalau misalkan mau yang lebih inilah lebih umum gitu kan, yang fungsinya nantinya bakal ngepinch di leher doginya tapi nggak nyakitin. Untuk hanya memberikan pressure sedikit biar ini nggak nyaman nih kalau kita nyeret gitu kan. Wah ini nggak? Nah, coba dikasih lihat. Nih apalagi Bang Andrew nih mungkin butuh pinch collar atau prong itu bentuknya kayak gini. Kelihatannya sih memang menyeramkan ya, tapi ini aman banget buat kita juga dan juga buat anjingnya gitu. Apalagi kalau misalkan ini bukannya promo, cuman kalau mau beli biasa yang Jerman punya, karena dia pasti kumpul kok gitu, aman banget. Iya. Nih Bang Andrew kalau misalkan gitu bisa pakai dulu. Kan? Ini tinggal dibuka gini ya? Ya. Nah gitu. Jadi ukurannya itu bisa di-adjust dengan besarnya anjing. Ya, dan ada juga yang size-nya kan macem-macem ya. Ya, nah tuh langsung toleh. Ya udah, cobain aja. Coba jalan biasa aja. Boleh. Oh iya loh. Tadi masih keseret-seret kan. Ini udah lumayan ngebantu. Tau gitu dari kemarin pakai ginian. Nah, kenapa tadi saya jelasin pakai yang Jerman? Karena ada produk lain yang ngeluarin juga, tapi itu ada rubbernya, ada karetnya. Oh tahu gue di ujungnya ada kan? Nah, hitam gitu. Yang ada karetnya itu ternyata kalau misalkan karetnya lepas itu dia tajam. Nah, kalau yang buatan Jerman ini, kenapa bisa dibilang aman? Platz. Ini kita coba dites sendiri aja, kita tarik. Nah, ini masih aman gitu. Nggak sampai sakit banget tuh, enggak. Sedangkan ini aku pakein yang small size. Juga biasanya orang-orang suka bingung, ini lebih bagus yang mana sih, yang size kecil atau yang size gede atau yang medium gitu. Buat anjing saya kan gede gitu kan. Ada juga pemikiran orang-orang yang kalau bawa jalan aja cukup dengan yang medium. Mungkin anjingnya pain tolerance-nya nggak begitu tinggi. Nah, untuk yang pain tolerance-nya lebih tinggi, lebih keras, anjingnya lebih hard gitu kan, kita bisa pakai yang small. Atau ada juga yang cuma bawa jalan pakainya yang medium, pas training pakainya yang itu small. Ya, Size-nya. Karena biasanya yang small itu kan karena lebih kecil, durinya jadi lebih berasa. Betul. Kalau yang makin gede karena makin tumpul dia, makin tebal. Keren. Salah satu tools yang fungsional lah
buat kita dengan anjing yang besar. Berikutnya gue pengen bahas juga nih, Ri. Ini kebetulan kan mumpung lagi ada working line sama show line. Ya. Kalau dari menurut gue, sudut pandang gue, anjing show line itu memang untuk karakter drive-nya nggak setinggi working line. Dimana kita bisa lihat kayak misalnya kalau working line tuh bisa dia untuk obedience-nya seatnya bisa cepat, clutch-nya bisa cepat, ya kan, kayak duduknya bisa cepat, tiarapnya bisa cepat, drive gigitannya juga bisa sampai terbang gitu kan. Ya, betul. Nah kalau untuk di show line kita kan memang intinya anjing pameran. Ya, ini anjing pameran yang dimana tidak boleh duduk biasanya. Ya. Justru berdiri. Ya. Tapi kan kita juga tahu bahwa di Jerman sana SPAW juga kenapa mereka ada persyaratan untuk anjing untuk pameran di Jerman ya. Dewasa sudah harus sun atau betul. Sekarang IGP ya. Ya, IGP 1 ya itu karena supaya anjing-anjing show line juga punya standar. Ya. Working standarnya ada gitu. Betul. Nah, mungkin nanti netizen bisa lihat nih perbedaannya dari anjing working line. Kalau dia ngelihat gigitan atau sleek pasti akan menggila. Ya, betul. Ya kan? Ya yang ada gue nggak bilang bahwa anjing show line itu nggak ada yang karakternya gila juga kayak working line. Ada. Semua itu kan balik lagi ke purpose-nya, kayak misalnya lo pengen ngikutin hobi yang mana nih? Canine atau karya guna gitu ya, mungkin working line. Tapi kalau memang senang juga dari segi anatomi, show line. Mungkin kita bisa dipertunjukkan nih, Ri, gue pengen lihat nih anjing boleh working line nya. Mungkin bisa terbang mungkin gitu ngapain. Boleh. Ini bisa dilihat ya, kenapa kayak gue lihat laut ya kesulitan. Ini contohnya nih. Nah, betul. Di episode abang sebelumnya lihat ini tentang leash pressure gitu. Nah, kalau ketahan anjing akan lebih menggila. Iya, betul. Ini pun nggak usah diagitasi lagi, soalnya dia emang udah ke-field. Ini kita dorong sedikit, dia udah tahu, hey, gue mau nih, I want it so bad. Bam, 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 bam. Mungkin gue perlu ingetin yang namanya leash pressure kadang-kadang justru naikin aggression terhadap anjing. Kadang ada orang bawa jalan, anjingnya mau nyikat anjing lain atau orang lain gitu kan, padahal udah ditahan. Nah, itu justru yang creates dia tendensi untuk lebih agresif. Nah, leash pressure atau kalau dog lovers bilang leash reactivity itu kalau kita di working justru manfaatin untuk naikin dia punya motivation. Jadinya yang tadinya orang-orang bilang aggression kita sebut sebagai si activation itu sendiri untuk main ke suatu game. Kayak misalkan ini nanti bisa, kalau dengan tug kita bisa main ke obedience, kalau dengan sleeve kita buat ke bite work gitu. Nah, untuk naikin juga biasanya kita bisa dengan ini diangkat, makin dia progress, makin progress, itu udah dipanggil. Keren. Satu lagi nih, gue mau
minta tolong mungkin dari Ari ada masukan buat teman-teman. Kalau untuk pemula nih, misalnya beginner yang baru mau pelihara herder, nah itu kira-kira mungkin bisa dibantu saran atau suggestion buat mereka antara working line dan show line. Oke. Itu mungkin bisa ada tips dari Ari. Nah, sebenarnya mau piara yang working atau show line, German Shepherd tuh untuk first dog owner pun oke lah, karena dia emang benar-benar gimana ya, close and bonding banget sama ownernya gitu kan. Udah gitu buat family juga bagus gitu kan, bisa jadi home protector gitu kan, buat jadi personal protection gitu kan. Tinggal nanti yang kita pilih adalah kalau dari mau piara itu kita mau bawa arahnya mainnya kemana gitu. Jadi kita aktivitas kita seperti apa sih? Kayak misalkan sukanya sport yang game, lebih gaming, untuk aktivitas outdoor gitu kan, bisa pilih dengan yang working line gitu kan. Atau kita pengen yang oke lah, lebih elegan, lebih gagah, lebih ganteng gitu kan, tapi smooth, silky, bisa pilih yang show line gitu kan. Tapi ya German Shepherd sih emang elegan banget sih ya. Nah itu dia, itu persis banget yang ya gue punya pengalaman juga di rumah. Gue kan anak gue masih kecil ya. Gue punya oblek juga di rumah, itu galak banget sama orang luar tuh udah pasti galak. Dan dia juga udah bisa main boardnya, udah bisa. Tapi sama anak gue itu dijadiin kuda-kudaan. Tarik-tarik. Udah dia kerja paling seneng tuh dia apain, suruh tiduran terus dikelitik-kelitikin gini pakai kaki. Ntar anjingnya begini men. Terlena malah enak. Itu anak gue galak sebenarnya ya. Galak. Iya, saya tahu tuh yang di dalam. Begitu lagi main sama anak gue nih, pernah ada tamu datang langsung, wah berubah dia kayak nyari siapa loh gitu. Oke, gue rasa nih udah malam, jadi kita lanjut lagi semua guys, kita lanjut lagi di next episode. Oke, ciao. Thank you, bye. Thank you, bye.